Apakah Anda menyadari bahwa hampir 85% kegagalan yang terjadi pada jaringan komputer disebabkan karena adanya kesalahan pada media komunikasi yang digunakan, termasuk kabel, konektor, dan kualitas pemasangannya. Jadi sangat diperlukan untuk kita mengetahui dan mempelajari karakteristik dari masing-masing media transmisi, kelebihan dan kekurangan, cara menggunakannya, maupun cara pemasangannya. 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan jenis kabel apa yang akan digunakan untuk jaringan kita adalah: yang pertama, jumlah komputer yang dihubungkan; kedua, panjang media dan area jaringan yang digunakan; serta ketiga adalah jumlah bandwidth yang digunakan. Jenis media transmisi yang pertama adalah twisted pair. Twisted pair terbagi menjadi 2, yaitu shielded twisted pair atau nanti yang kita sebut sebagai STP, dan unshielded twisted pair atau kita sebut nanti UTP, seperti itu. Shielded twisted pair kabel ini terdiri atas 4 pasang kabel. Setiap kabel dibungkus menggunakan insulator dan mampu mengalirkan sinyal dengan kecepatan transfer 10 sampai 100 megabit per second. Panjang maksimum antar node adalah sekitar 100 meter, serta konektor yang digunakan adalah RJ45. Kabel ini khusus disiapkan untuk jaringan Ethernet dengan ketahanan atau resistensi yang besar terhadap interferensi elektromagnetik dan gelombang radio. Unshielded twisted pair atau kabel UTP. Kabel ini secara jarak dan kecepatannya sama dengan kabel STP. Yang membedakan adalah tidak ada pelindung di dalamnya. Dengan demikian, kekurangan kabel ini mudah terpengaruh dengan interferensi elektris yang berasal dari perangkat-perangkat sekelilingnya. Meski demikian, harganya lebih terjangkau. Kabel koaksial. Struktur fisik kabel koaksial terdiri atas tembaga sebagai intinya, kemudian diselubungi dengan plastik insulation, kemudian dilapisi oleh kabel berpola jala, yang terakhir dilapisi plastik tebal sebagai dinding pemisah inti kabel dan dunia luar. Karakteristik kabel ini adalah cocok untuk topologi bus, kemudian panjang maksimum per node 500 meter dengan kecepatan 10 sampai 100 megabit per second, serta konektor yang digunakan adalah konektor PNC. Yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki kelebihan transfer data yang lebih cepat hingga 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second, dan panjang maksimum 2000 meter atau 2 km. Tidak terpengaruh dengan interferensi elektromagnetik perangkat di sekitarnya. Namun harganya relatif lebih mahal dan perawatannya juga lebih mahal dibandingkan dengan media transmisi yang lain. Kabel ini memiliki konstruksi sebagai berikut. Inti atau core merupakan medium fisik utama yang berguna untuk membawa sinyal-sinyal data optikal dari pengirim ke penerima. Yang kedua, cladding. Lapisan tipis yang membungkus fiber core. Kemudian coating, lapisan plastik yang menyelimuti core dan cladding. Strengthening fiber berfungsi untuk melindungi kabel dari benturan luar dan daya tekan yang terjadi, serta yang terakhir adalah yang paling terluar adalah jaket, merupakan lapisan terluar dari keseluruhan badan kabel. Yang keempat, near kabel atau wireless. Media near kabel dikategorikan sebagai media unguided karena tidak mampu diukur secara visual maupun dalam satuan metrik. Terdapat 3 jenis frekuensi gelombang, yaitu gelombang mikro dengan frekuensi antara 2 sampai 40 GHz, kemudian gelombang radio dengan frekuensi 30 MHz sampai 1 GHz, dan gelombang inframerah. Yang akan kita tekankan di sini adalah gelombang wireless 2,4 GHz yang bekerja pada protokol IEEE 802.11b dan G, atau biasa digunakan untuk komunikasi komputer secara wireless. Standarisasi IEEE 802.11b yang paling banyak digunakan saat ini menawarkan throughput maksimum dari 11 megabit per second dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka. Sedangkan pada standarisasi IEEE 802.11g menawarkan bandwidth yang lebih tinggi, yaitu 54 megabit per second pada rentang frekuensi 2,4 GHz. Wireless 2,4 GHz menggunakan radio frekuensi yang membutuhkan media rambat yang juga harus bersih tanpa gangguan. Gangguan bias merupakan halangan seperti pohon, gedung, tembok, kaca,
atau interferensi frekuensi dari perangkat lain di sekitarnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara crimping kabel UTP. Sebenarnya teknik pemasangan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu straight cable, crossover, dan rollover. Yang akan kita bahas adalah straight cable dan crossover. Untuk straight cable urutannya dari ujung 1 dan ujung 2 itu sama. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke switch, PC ke hub atau komputer ke hub, dan switch ke router. Sedangkan untuk teknik crossover pada pin 1 dan 3 itu ditukar, kemudian pin 2 dan 6 itu ditukar pada ujung 1 ya, maksudnya ujung satunya strike, ujung satunya berubah crossover yang tadi dibalik seperti itu. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, misalnya komputer ke komputer, hub ke hub, switch ke switch, maupun komputer ke router. Untuk standarisasi pemasangan kabel terdapat 2 macam, yaitu standarisasi T56A dan B. Untuk yang A urutannya adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Untuk yang B urutannya adalah putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Peralatan yang harus disediakan adalah sebagai berikut. 1 set tang crimping, kabel UTP dengan panjang sesuai jarak kebutuhan, kemudian kabel tester, yang terakhir adalah konektor RJ45. Langkah-langkah untuk membuat crimping kabel straight dengan standar T568B adalah sebagai berikut. Ambil dan potong kabel UTP sesuai dengan jarak yang dibutuhkan, kemudian kupas isolator atau pembungkus kabel sekitar 15 mm. Kemudian uraikan kabel menjadi 8 kabel secara urut. Urutkan kabel UTP dengan tipe straight atau lurus untuk menghubungkan switch ke komputer. Untuk membuat kabel straight urutannya adalah putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian luruskan kabel dengan cara menekuk-nekuk kabel pada bagian pangkal sampai bagian ujung sampai lurus. Kemudian potong untuk merapikan ujungnya dan masukkan ke konektor RJ45 dengan benar. Dan pastikan ujung kabel semuanya harus menempel dengan ujung pada konektor RJ45 dan juga sesuai urutannya. Crimping konektor RJ45 dengan menggunakan tang crimping. Jika sudah, maka sekarang tinggal menguji konektivitasnya, yaitu dengan cara masukkan kedua ujung ke kabel tester, kemudian nyalakan kabel testernya di posisi on. Kemudian jika sambungannya benar, maka angka 1 sampai G itu menyala dengan baik. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga mudah dimengerti. Saya Ma'ruf Aminuddin, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.